Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Hendik Mulyana di Al-Miqdad Zidan Abdullah Channel. Kali ini ada hal yang cukup menarik, yaitu ketika Rocky Gerung mengutip surat Al-Baqarah ayat 269. Dia menyatakan Tuhan memberi akal sehat kepada mereka yang berpikir. Dan tidak mungkin mereka menolak, katanya seperti itu, kecuali oleh orang yang tidak mau berpikir. Ini mungkin ya Rocky Gerung kalau membaca Qur'annya ya tidak akan bisa mungkin baca Arabnya, tapi kan dia bisa membaca tentang tafsir atau dari buku cendekiawan Muslim yang menafsirkan kalimat tersebut. Nah, kebanyakan yang saya temui seperti di buku Ensiklopedia Nurholis Majid itu membahas juga tentang hikmah. Kan di situ di ayatnya kita bacakan dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bacakan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiyal khairan katsira wa man yadzakkaru ila ulul albab. Nah, seperti itu. Dalam ayat tersebut ada dua kata yang biasanya menunjukkan kepada intelektual, pemikir, seperti itu. Yang pertama al-hikmah, yang kedua adalah ulul albab. Al-hikmah ini sendiri kan biasanya disandingkan dengan bahwasanya Nabi Muhammad itu diberikan Al-Quran dan hikmah, seperti itu. Nah, hikmah di sini ada yang menyatakan ya pengetahuan tentang agama, tentang syariat Islam. Jadi Rasul sangat paham soal itu. Tapi setelah didefinisikan lebih luas lagi, ya al-hikmah itu adalah wisdom atau kebijaksanaan atau kewicaksanaan, seperti itu. Jadi selain Nabi Muhammad itu diberikan Quran, tapi beliau juga adalah seorang ahlul hikmah atau mungkin ya pemikir lah, seperti itu. Kegelisahannya membawa dia ke Gua Hiro sehingga dia memikirkan kenapa sih keadaan dari sosialnya gitu ya, sosial di Arab saat itu. Kemudian berpikir tentang Tuhan, tentang ajaran Ibrahim, seperti itu mungkin, sampai akhirnya beliau mendapatkan wahyu. Jadi Nabi Muhammad itu bukan orang tidak berpikir, atau orang bodoh, tapi melainkan orang yang cerdas, memiliki kapasitas sebagai pemikir. Tapi bukan berarti Rasul menciptakan Quran, bukan seperti itu. Tapi Rasul memiliki kapasitas atau kecerdasan sebagai intelektual juga, seperti itu. Bagaimana mungkin kalimat yang sangat sulit gitu ya, tapi dapat dijelaskan oleh Rasul secara mudah diterima oleh awam maupun oleh elit. Jadi ada elitisasi pengetahuan. Jadi untuk awam ya ayatnya secara harfiah, tapi untuk elit itu secara metaforis atau alegoris atau yang bisa dibedah dengan hermeneutika, seperti itu. Nah, kemudian al-hikmah ini sendiri jika dalam tradisi intelektual itu sering disangkut pautkan dengan filsafat. Atau filsafat itu disebut al-hikmah, atau filsafat juga disebut dengan falsafah, atau filsafat juga disebut ilmu awaliyun gitu. Jadi ilmu orang-orang zaman dahulu lah, seperti itu. Nah, ketika saya membaca lagi tentang Rocky Gerung, Rocky Gerung menafsirkan ayat ini menjadi begini. Tuhan memberi akal sehat kepada mereka yang berpikir. Tidak mungkin ditolak dan tidak mungkin ditolak gitu ya. Jadi Tuhan memberikan akal sehat kepada mereka yang berpikir. Tidak mungkin ditolak kecuali bagi orang-orang yang tidak mau berpikir. Sedangkan dalam terjemahnya saja ya, artinya seperti ini. Dia memberikan hikmah kepada siapa yang dia kehendaki. Barang siapa diberi hikmah, sesungguhnya dia telah diberi kebaikan yang banyak. Dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang mempunyai akal sehat.
tidak akan dapat pelajaran kecuali orang yang mendapatkan akal sehat. Jadi ini sangat cocok sekali ketika Rocky Gerung mengkampanyekan soal akal sehat. Ini ayat ini menjelaskan tentang hal tersebut. Jadi kalau disebutkan, kan Rocky Gerung bukan mufasir, bukan ahli tafsir Quran. Kenapa dia berani-beraninya seperti itu? Kalau dalam hermeneutika, kalimat apapun, berasal dari manapun, itu bisa ditafsir. Jadi kita nggak usah membatasi orang, Anda kan Ahlul Kitab, atau Anda kan Kristen, kenapa membaca Quran? Padahal saya sendiri punya Taurat dan Injil seperti itu. Karena saya pernah di yang Interfaith Peacemaker aja, atau dialog kitab suci lah seperti itu. Jadi pernah ikutan dialog kitab suci. Jadi saya punya kitab Taurat dan Injil seperti itu. Nah sekarang kebalikannya. Apakah Kristen tidak boleh membaca Quran? Seperti itu. Kalau menafsirkan, menjadi ahli tafsir seperti Quraisy, ya mungkin kapasitasnya ya akan terbatas seperti itu. Soalnya ya kaidah menjadi mufasir itu kan ada syarat-syaratnya, apalagi untuk dikonsumsi umat Islam seperti itu. Tapi untuk tafsiran dari Rocky Gerung ini sendiri, saya rasa tidak bertentangan dengan apa yang ada secara harfiah maupun secara makna terdalam dari ayat tersebut. Memang kalau terdalam dari ayat tersebut, memang al-hikmah itu adalah sebuah kebijaksanaan, atau ulil albab juga sebagai orang intelektual seperti itu. Jadi tidak ada masalah gitu. Malahan kita harus menyuguhkan, kalau bisa menyuguhkan ke dalam arena filosofi itu ayat-ayat Quran, atau mungkin kalau disebut islamisasi lah seperti itu. Nah, jadi ada hal menarik ketika Rocky Gerung waktu itu ya bicara saja dengan ayat konstitusi. Tapi sekarang karena beliau terlalu mungkin sangat dekat dengan orang Islam, sekarang sampai Rocky Gerung mengutip ayat 269 dari Al-Quran seperti itu. Banyak komentar yang semoga Rocky Gerung dapat hidayah sehingga masuk Islam. Ya itu gimana Rocky Gerung nanti mungkin ya. Ya kalau masuk, alhamdulillah. Kalau tidak masuk, kita bisa mengambil pelajaran dari siapapun itu. Jadi tidak dibatasi oleh agama, tidak dibatasi oleh suku, tidak dibatasi oleh apapun. Jadi yang namanya hikmah atau pelajaran itu bisa diambil. Seperti barang hilangnya orang Islam. Jadi, itu barang saya, harus diambil. Gitu kan. Kalau hikmah itu seperti itu. Nah, al-hikmah ini sendiri kemampuan untuk memahami rahasia-rahasia syariat Islam. Ya, jadi intinya dari teks, itu di balik teks itu kan ada makna. Nah, Nabi ini berkemampuan untuk memahami hal tersebut. Atau dari keterkaitan dari ayat ini ke ayat lainnya, dari surat ini ke surat lainnya. Itu memang Nabi yang paling awal memahami seperti itu, dan kita pun dianjurkan untuk memahami Quran. Ya kita banggalah Quran dikutip oleh seorang intelektual, seorang filosof, mungkin filosof seperti itu. Dan memang seharusnya kita yang mempromosikan ayat-ayat Quran itu dalam kehidupan itu untuk menuntun manusia, menuntun peradaban lah seperti itu, agar Islam rahmatan lil alamin bisa dibumikan. Seperti tidak hanya di langit saja, tidak hanya di ayat saja, tapi bisa dibumikan. Itu saja dari saya. Bila ada pertanyaan silakan tulis di bawah. Jangan lupa share juga. Tapi di sini tetap ya mode dialog, mode diskusi gitu. Jadi Anda jangan marah. Mari kita kedepankan argumen daripada sentimen. Seperti itu. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.